Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Al-aqabatu as-sabi'atu hiya aqabatul hamdi wasyukri. Adapun tanjakan yang ketujuh adalah yaitu tanjakan pujian dan kesyukuran. Summa alaika waffaqaka Allah wa iyana bihusni taufiqihi ba'da qat'i hadhihi al-'aqabati wal-dhafri bil maqsudi min hadhihi al-'ibadati as-salimati min al-afati bilhamdi wasyukri lillahi subhanahu ala hadhihi ni'matil azimah wal minnatil karimah. Kemudian lazimkan olehmu, moga-moga memberikan taufik kepadamu oleh Allah dan kami dengan bagusnya pertolongan Allah sesudah menempuh ini tanjakan-tanjakan dan sesudah memperoleh dengan tujuan daripada ini ibadah yang selamat dari segala malapetaka. Lazimkan olehmu bilhamdi dengan memuji Allah, wasyukri dan bersyukur lillahi kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi ni'matil azimah, atas ini nikmat yang agung, wal minnatil karimah dan anugerah yang mulia. Wa innama yalzam kadzalika li amrayni, hanya saja wajib padamu oleh yang demikian itu memuji dan bersyukur karena dua perkara. Ahaduhuma, adapun pertamanya dari dua perkara, lidawamin ni'matil azimah, yaitu karena mengekalkan nikmat yang agung. Wasani luhusuli ziyadah, adapun yang kedua yaitu karena hasilnya pertambahan. Fa amma dawamun ni'mati fali anna syukra qaidun ni'am, maka adapun kekalnya nikmat, maka yaitu karena bahwa syukur itu pengikat segala nikmat. Bihi tadumu wa tabqa, dengan kesyukuran itu langgeng oleh nikmat dan kekal oleh nikmat. Wa bitarkihi tazulu wa tahulu, dan dengan meninggalkan kesyukuran hilang oleh nikmat, wa tahulu dan bergeser oleh nikmat. Qala Allah subhanahu, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah yaitu tidak merubah oleh Allah ma akan sesuatu nikmat-nikmat biqaumin pada satu kaum, hatta yughayyiru sehingga merubah oleh kaum itu ma akan nikmat-nikmat bi anfusihim yang ada pada diri mereka. Wa qala azza min qail, dan berfirman Allah maha luhur dat yang berfirman,
fakafarat bi an'amillah, maka ia kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf, maka mencicipkan akan dia oleh Allah akan pakaian kelaparan wal khaufi, dan pakaian ketakutan. Bima kanu yasna'un, dengan apa yang tadinya mereka itu memperbuat. Wa qala subhanahu, dan berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum, tidaklah memperbuat oleh Allah dengan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lin-ni'ami awabida ka awabidil wahsi. Inna lin-ni'ami, sesungguhnya bagi nikmat-nikmat itu, awabida yaitu keliaran, ka awabidil wahsi seperti liarnya binatang liar. Faqayyiduha bisyukri, maka ikat olehmu akan nikmat itu dengan kesyukuran. Wa amma husulu ziyadati, adapun hasilnya pertambahan. Falamma kana syukruhu qaidan ni'mati, maka kala adalah syukur itu pengikat nikmat. Fahuwa yusmiru ziyadah, maka dia syukur itu membuahkan akan pertambahan nikmat. Wa qala Allahu, dan berfirman oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum, demi sesungguhnya jikalau kamu bersyukur, sungguh aku tambahkan padamu. Walladzina tadaw zadahum huda, dan orang-orang yang beroleh petunjuk, maka menambahkan Allah akan mereka akan petunjuk yang lain. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan mereka yang berjihad pada agama kami, niscaya kami berikan hidayah kepada mereka akan jalan-jalan kami. Fasayyidul hakimu, maka adapun Tuhan yang maha bijaksana, idza aradal abda qad qama idara al-abda qad qama bihaqqi ni'mati, apabila melihat ia akan seorang hamba sungguh telah menjalankan si hamba dengan haknya nikmat, yamunnu alaihi, yang Allah berikan nikmat, yamunnu alaihi bi ukhra, niscaya memberikan anugerah Allah atasnya, bi ukhra dengan nikmat yang lain. Wa yarahu ahlan lah, dan memandang Allah akan si hamba akan berhak bagi nikmat yang lain. Wa illa, jika tidak menjalankan hak nikmat, fayaqta'u dzalika, maka memutuskan oleh Allah akan itu nikmat anhu dari si hamba. Summan ni'amu qismani wallahu a'lamu bissawab. Saudara sekalian yang mulia, setiap orang ingin hidupnya bahagia. Tidak ada orang yang hidupnya pengen sengsara dan pengen belangsak. Kebahagiaan yang sesungguhnya bila dia kelak mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kesuksesan yang sesungguhnya bila dia telah masuk pada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, maka siapa orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dia sukses, maka sungguh dia beruntung, maka sungguh dia bahagia. Oleh karena itu, ketika impian setiap orang pengen sukses, pengen bahagia, maka Imam Al-Ghazali
memberikan trik, tips, kiat-kiat, langkah-langkah apa yang harus dilalui untuk meraih kesuksesan itu. Maka dikaranglah kitab namanya Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, metode tukang ibadah yang pengen sukses sampai ke surganya Allah Tuhan semesta alam. Maka kata Imam Ghazali tahapannya ada 7, dan malam hari ini adalah memasuki yang ke-7. Ibarat tanjakan nanjak, ini udah di puncak, udah di ke-7. Kalau di ibarat naik lift ada 7, ini ke-7-nya. Tapi enak kalau naik lift, ini pakai tangga bertahap, disebut aqobah. Aqobah itu tanjakan menuju kepada Allah, kudu nanjak. Kayak ular tangga, kalau udah nyampe 5 ketemu ular, ya turun lagi, lagi. Ular tangga begitu. Pernah main ular tangga? Begitu. Ini tahap yang ke-7, biar saya nggak mundur begitu. Dari mulai tahapan ilmu, lolos dia tahapan taubat, seterusnya. Sampailah yang ke-6, tahapan aqobatul qawadir, celaan-celaan. Akhlak yang tercela kudu dibuang dari hati. Sebab yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Karena itu malam hari ini biar langsung aja, nggak mundur jauh, memasuki tahapan yang ke-7. Siapa yang pengen sukses, maka tahapan yang ke-7 ini harus lolos. Harus lolos. Tahapan yang ke-7 ibarat sekolah dari TK menuju SD tahapan 2, SMP tahapan 3, SMA tahapan 4, S1 tahapan 5, gitu ya. S2 tahapan 6, S3 tahapan 7. Baru udah mentok, udah mentok. Begitulah tahapan. Dan ini nih, kita berbicara tahapan yang ke-7, yaitu aqobatil hamdi wa syukri. Langkah yang ke-7 kalau pengen sukses, kudu memasuki langkah tahapan pujian kepada Allah dan kesyukuran kepada Allah. Jadi hidupnya yang dibolak-balik alhamdulillah, alhamdulillah. Saban hari nggak lepas alhamdulillah, alhamdulillah. Afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Zikir yang paling tinggi la ilaha illallah, doa yang paling tinggi alhamdulillah. Maka saudara kalau disuruh mimpin bingung, nggak apal-apal dari dulu doa, suruh mimpin doa langsung aja, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah. Dah turun, emang doa paling tingginya doa kata Kanjeng Nabi alhamdulillah. Udah nggak, itu paling tingginya doa. Sebab Al-Quran bilang wa akhiru da'wahu, udah paling mentok doa itu alhamdulillah, gitu. Udah alhamdulillah, alhamdulillah. Udah paling tinggi alhamdulillah. Itu begitu. Kata Imam Ghazali, bila Anda telah lolos dari tahapan bisa menghilangkan ujub, bila bisa menghilangkan dengki,
bisa membersihkan hati daripada sombong, apalagi riya. Pokoknya halak-halak tercela tuh di akobah yang ke-6. Bila udah selesai itu, maka Anda kudu bersyukur sama Allah. Setelah melampaui tahapan ke-6, telah berhasil ibadahnya, selamat dari segala macam keriaan, kedengkian, ujub, sombong, segala macam akhlak tercela. Bila itu telah kita bisa mampu membersihkan hati, sudah paham yang dipandang oleh Allah adalah hati, dan sumber segala kehidupan adalah hati. Senangnya kita bukan di duit, tapi di hati. Susahnya kita bukan di duit, tapi di hati. Di hati. Senangnya kita bukan di rumah mewah, tapi di hati. Susahnya kita bukan di rumah reot, tapi di hati. Maka sumber bahagia adalah hati. Hati. Sumber bahagia. Hatilah bisa bahagia. Capek, hati bisa capek. Hati punya pendengaran. Hati di dalam kitab Syarah Sitin ba'lam anna lil qalbi udunaini wa ainan wa lisan. Hati itu ada dua telinga untuk mendengar, ada lidah untuk bicara, ada mata untuk melihat. Maka sumber bahagia adanya di hati. Siapa yang pandai mengelola hatinya, dia bahagia meski berkekurangan. Siapa yang tak pandai mengelola hatinya, dia sengsara meski dia bergelimpangan harta. Boleh tanya mana anak yang tukang ngajuin proposal maulid tuh, suka cuap-cuap, mau ngomong cawe-cawe gak enak, jadi cuap-cuap. Kata dia orangnya miskin tapi nyumbangnya gede. Si itu orangnya kaya tapi kecil. Suka dikata begitu. Ini berbicara hati itu. Yang dibicarakan adalah hati. Hati. Maka kesyukuran ini adalah puncaknya ada di hati. Bila Anda telah lampaui tahapan ilmu, tahu kita tentang betapa luhurnya Allah, betapa rendahnya kita, kotor kita, tahapan 2 bertaubat, ada kendala, ada rintangan, ada motivasi, kemudian udah termotivasi kita, kemudian ada aja penyakit hati, lolos, itu baru tahapan kesyukuran, tahapan puji-pujian. Bersyukur kepada Allah. Kenapa bersyukur? Ya atas nikmat besar yang Tuhan berikan kepada kita, atas anugerah mulia yang dilimpahkan kepada kita, maka kita patut bersyukur. Sebab kesyukuran itu adalah ibadahnya para malaikat, kesyukuran itu ibadahnya para wali, kesyukuran itu ibadahnya para nabi,
Kesyukuran itu ibadahnya ahli surga, dan kesyukuran itu ibadahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dituntut untuk ikut Nabi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi tahajud sampai kakinya bengkak. Ditanya sama Aisyah radhiyallahu ta'ala sebagai istri yang serumah, ngapain sampai kayak gitu-gitu amat Nabi? Udahlah, engkau kan udah dijamin masuk surga, nyantailah, hiburan kayak ke puncak, hiburan ke Gucci, anyar kayak ini kan udah pasti surga. Ngapa sampai ibadah kayak gitu-gitu amat? Kan udah pasti surga engkau. Afala akunu abdan syakur. Apa saya nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ibadahnya Sayyidul Awwalin wal Akhirin adalah ibadah syukur. Ibadah syukur. Semuanya karena syukur. Istighfarnya Nabi 100 kali bukan karena punya dosa, karena syukur sama Allah. Banyakin memuji, muji sama Allah. Banyak mujiannya. Kenapa? Karena ibadah, kesyukuran sama Allah. Semuanya muji, begitu muji. Jadi ibadah para nabi, ibadah malaikat lah. Dosa kagak ada malaikat, tapi bersyukur. Syukur. Nabi Adam ketika bangkis, alhamdulillah, syukur. Nabi Nuh ketika Allah selamatkan daripada tenggelam, maka Nabi Nuh bersyukur sama Allah. Fa idastawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqul alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidh dhalimin. Bila kau telah selamat dan kaummu di atas bahtera banjir besar, ucapin alhamdulillah. Ibadah para nabi itu adalah memuji-muji Allah. Nabi Ibrahim sebagai bapa 3 zaman, dia doa juga sama Allah, alhamdulillah alladzi wahabali adal kibari Ismail wa Ishaq wa inna rabbi lasami'ud du'a. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ibadahnya para nabi semuanya pada memuji-muji Allah. Ahli surga, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu ibadah. Ketika udah masuk surga, alhamdulilladzi adhaba anil hamma wal hazan. Orang di surga, alhamdulilladzi adhaba annal hazan inna rabbi laghafurun syakur. Alhamdulillah, Allah hilangkan kesedihan. Udah injak surga. Intinya kesyukuran adalah ibadahnya orang-orang saleh. Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah engkau bersama, enggak perlu menjadi bersama orang-orang yang tulus mengabdi kepada Tuhan. Malaikat, para nabi, para rasul, para wali, bahkan sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidus salihin habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka di tahap yang ke-7 ini keseharian memuji-muji Allah, muji-muji Allah. Nabi, kenapa para wali banyak baca sholawat? Terima kasih sama Nabi yang kerjaannya muji-muji Allah. Ngapa diiming-imingin biar duitnya banyak? Ya, kelasnya baik,
Baik kalau dikasih singkong. Nih kalau baca sholawat ente masuk surga. Ya, surga lagi. Hari gini gue lagi perut lapar. Begitu. Emang bayi mau kelasnya. Hah? Singkong apa bubur ya? Kayak bubur. Inilah bubur. Kelasnya ya baik. Gak apa-apa. Orangnya udah ngaji juga. Iya kelihatannya doang udah ngaji jenggotan. Masih baik. Kudu diiming imingin nggak apa-apa, iming-imingin nggak apa-apa, biarin kelasnya. Itu berbeda nggak apa-apa, iming-iming.